Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut halaman 60 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa qawluna bal yaqulu wujuduhu hina idzin mustahilan idrabu intiqalin min lazimin muhalin ila lazimin أشد منه في الاستحالة لا إضراب إبطال وبالله تعالى التوفيق. Bal di sini maknanya idrob intiqali bukan idrob ibtal. Artinya susunan kedua ini bukanlah membatalkan narasi yang pertama. Artinya dua-duanya batil, dua-duanya keliru. Jadi kemarin kita bahas bahwa Allah itu wajib qidam dan baqa. Sebab jika Allah itu tidak qidam dan baqa berarti Allah hadis. Dan kalau hadis butuh pada pencipta. Nah, kalau Allah itu hadis, akhirnya perkara-perkara yang wajib untuk hawadis harus ada pencipta, harus ada mukhassis dan sebagainya juga diperuntukkan untuk Allah. Ini mustahil. Bahkan jika Allah Ta'ala tidak punya qidam baqa, wujudnya pun mustahil. Bal di sini untuk lebih menekankan lagi, wujud tok ini mustahil. Paham ya? Dengan keterangan yang sudah lewat. Sekarang lanjut sifat salbiyah yang berikutnya, yaitu mukhalafah lil hawadits. Wajibu lahu ta'ala ayyakuna mukhalifan fi dhatihi wa sifatihi li kulli ma siwahu minal hawadith wa illa kana hadithan mithlaha. Allah Ta'ala harus berbeda dengan hawadith, dengan makhluknya, baik dalam zat dan sifatnya. Jika tidak, artinya jika Allah menyerupai makhluknya, zat Allah menyerupai makhluknya, maka zat Allah jadi seperti makhluknya, sehingga dihukumi hadis ini mustahil. Atau sifatnya Gusti Allah kok ono sing madani, berarti sifatnya Gusti Allah ya hadis kaya dene makhluk, dan itu mustahil. Yani annahu lama taqarrara bil burhanil qat'i fi ma sabaq apa wujubul qidal baqa lahu ta'ala lazima an takuna dzatuhul 'aliyah wa sifatul murtafi'ah laisata min jinsil hawadits. Nek wis qidam baqa, maka otomatis juga zate Gusti Allah, sifate Gusti Allah gak padha karo hawadits. Kemudian bahasanya diringkas lagi oleh para ulama mutakallimin. Fastahilu ala dzati wa sifatihi al-jirmiyah wal aradiyah wa kullu lazim min lawazim al-muqtadiyah lil huduth. Maka dari itu zat dan sifat Allah mustahil memiliki sifat kebendaan dan aksidennya dan sifat-sifat benda itu. Jadi kenapa kok kita bahas jirem, bahas arad, bahas makulat? Ini kan istilah-istilah yang tidak ditemukan di kalangan sahabat. Nyapa kok dadak Allah itu bukan jirem, Allah bukan arad. Ini kan sifat, ini kan istilah bid'ah. Ya memang bid'ah, sebagaimana istilah tajwid itu juga bid'ah, istilah mustalah hadis sahih hasan ya bid'ah, istilah nahwu fa'il mubtada ya bid'ah. Tapi bid'ah-bid'ah yang memudahkan. Begitu juga istilah jirem arid ini sebetulnya nggak ada di zaman sahabat, bid'ah, tapi bid'ah yang memudahkan. Karena itu meringkas. Dan daripada Allah tidak seperti manusia, Allah tidak seperti batu, Allah tidak seperti sapi, kambing, Allah tidak seperti batu, Allah tidak seperti pohon. Lagi kan kedawan, dadak nyebutnya siji. Lah akhirnya diringkas. Para ulama ini cara ngono mikir, apa perkara sing kesamaan antara batu manusia yang kita lihat semua itu. Oh, yaitu sifat jirem dan arad. Akhirnya diringkas, pokoknya Gusti Allah duduk jirem duduk arad.
Nek Gusti Allah jirim arat berarti Allah padha karo menungso, Allah padha karo watu. Hadis mustahil. Paham ini? Jadi ringkes paling enak. Lah kuwi lah makna sangka laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah. Kafnya ada 2 tuh misalnya. Takkid. Apapun itu. Lah apapun itu diartikan sebagai jermiyah dan ardhiyah. Kan enak ini sederhana. Lah nek kok salafi Gusti Allah duwe tangan tapi gak kok tangan dhewe. Loh, berarti ayat ini kurang ada tekanan berarti. Allah punya tangan, Allah punya kaki tidak seperti kaki kita. Wis cara ngono masih ada unsur penyerupaan. Kowe iki kok ketek, tapi kok ketek biasa nih. Berarti kan wis ngetek nih kowe iki. Sudah memonyetkan Anda ini sebetulnya. Paham ya? Makanya ayat ini nek diomong Allah punya tangan gak dengan kita wis laisa kamitslihi syai'nya kurang. Paham? Mulane para ulama utakalimin enak sing sederhana. Wis pokoknya Gusti Allah duduk benda, tidak ada sifat kebendaan. Wis. Kan enak akhirnya. Dan setiap sesuatu yang melazimkan hudud, yang memastikan perkara itu baru, hadis, ukuran, arah, tempat, jarak, terus ukuran gede atau kecil, gerakan, diam, artinya perkara geram, diam, bentuk, itu kan mesti melazimkan hadis. Menjadikan perkara itu hadis kewabeh ki mustahil. Paham ya? Amaluzumu hudutsihi fi mumatsalati dzati lil hawadits wa zahir. Adapun ketetapan hudusnya Allah dalam penyerupaan zatnya kepada hawadits adalah jelas. Maksudnya nih, nek ono zate Allah kok mbok padakne karo zate makhluk. Wis genah hati. Kok kowe ngomong eneng sapa menungso kok Gusti Allah atau Gusti Allah kayak menungso, watu kayak Gusti Allah atau Gusti Allah kayak watu. Wis mesti hadis. Wis gak iso gak. Tapi kalau sifatnya bagaimana? Kenapa kita kok juga memustahilkan sifat Allah serupa dengan sifat makhluknya? Fa innahu lamma lazima hina idzin an takuna sifatuhu haditsah wa dzat yastahil uruha 'an sifat lazim takuna dzat haditsah mithla sifatiha. Karena apa? Karena nek sifate Gusti Allah hadis, mau katakanlah zatnya Allah qadim, tapi sifatnya hadis. Nah, sedangkan sifat itu gak bisa lepas dari zat. Zat mesti ada sifatnya. Lah, perkara yang menetapi perkara si hadis berarti melu hadis. Umpama zatnya Allah qadim, tapi sifatnya hadis. Loh, ada sesuatu yang menempel, yang mengikat, yang menetap pada perkara yang hadis, yaitu sifat. Berarti akhirnya ya melu hadis, berarti zat Allah hadis. Dan ini mustahil. Mulane sifatnya Allah, zat Allah qadim, tidak ada yang menyerupai. Paham ya? Ini penting sekali. Nah, ini yang kecerobohan orang salafiyah di sini ini. Ketika mereka menolak konsep jirem arat itu justru mereka malah jatuh pada mumatsalah atau mentasbih Gusti Allah. Gusti Allah sampai punya ukuran kayak raksasa begitu besar, kakinya di neraka, punya tangan kanannya banyak, duwe wajah. Ini padha karo memberhalakan Gusti Allah, tinggalin yang arsy. Apa bedanya karo patung? Iya enggak? Bedane nggur patung neng plaosan, neng poncol, iki nek patung neng arsy. Ini kan mirip. Terus ada ukurannya, bedanya kalau gede raksasa, sini rada cilik. Perkara nek iso gede, berarti ya potensi bisa kecil juga. Mulane yang salafi kalau dia punya keyakinan di otaknya Gusti Allah sebagai makhluk. Raksasa gede ngono ning arsy. Akhirnya sakarepe dhewe. Ada apa? Dialog imajiner. Mbok iki tenanan apa gak, tapi kayaknya imajiner.
Di antara keyakinan Salafi, kan Gusti Allah itu turun, betul-betul turun zatnya itu. Ketika sepertiga akhir. Bagaimana dalam hadis yang zilu rabbuna itu, ila sama dunya. Ketika ditanya yang turun apanya? Yang zat Allah. Loh, sekarang saya ditanya itu orang Salafnya. Zat Allah itu gede enggak menurutmu? Iya gede, gedenya itu gede-gede benda, raksasa itu. Sama alam semesta gede mana? Ya gede Allah. Terus bagaimana perkara yang besar melebihi alam semesta menurut kamu kok bisa turun ke langit dunia? Itu kan kecil. Gimana itu? Perkara gede melebihi perkara cilik. Jawabannya lucu. Ya terserah Allah. Allah bisa membesarkan zatnya, bisa mengecilkan zatnya. Lu kan malah ngece. Ini gara-gara apa? Memang dasarnya sudah keliru. Dasarnya keliru. Jadi penghinaan jenenge. Iki jenenge pelecehan Tuhan. Gede karepe cilik. Tadi Gusti Allah kadang lebih kecil daripada alam semesta. Kadang lebih besar. Masya Allah. Bahkan kadang-kadang lucu. Orang dia meyakini Allah itu di atas. Jadi ini DE, sebagian ulama Salafi ini, orang yang di atas gunung itu lebih dekat dengan Allah daripada yang di bawah gunung. Karena kan lebih atas. Yang kan pengen astronot akhirnya. Astronot paling cedak nih Gusti Allah. Mungkor Robin, wali. Nah, sakno sing ning laut, ning nisor-nisor ngene iki. Berarti wong puncak gunung kayak mendekati Allah jadi. Ini kadang-kadang lucu. Gak masuk akal. Padahal dipikir, jadi ini Allah mudun sepertiga malam. Kan kita nggak tahu juga malam yang mana. Indonesia kah? Atau Amerika kah? Kan malamnya enak terus nih bumi. Nek malam enak terus kan Gusti Allah memberi terus gak munggah-munggah ning ares akhirnya. Kan paling pas wis jumhurul ahlussunnah wal jamaah. Gusti Allah itu tidak berupa benda sehingga besarnya, maksudnya Allah Maha besar bukan badannya besar gak ngono kuwi. Sing turun kuwi ya ilmune Gusti Allah, ilmune Gusti Allah, rahmate Gusti Allah. Wis paling pas daripada kita berlebihan memaknai akhirnya malah jatuh menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan ini fatal sekali. Karena nabrak nas Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang nyerupai Allah. Nek mbok omong Allah punya tangan, gak kok tangan dhewe, wis nyerupai iku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mane paling enak apa ngendikane ulama-ulama kuwi. Ma khatara bi balika wallahu laisa kadzalik. Pokoke apa sing terlintas di otakmu Allah enggak kayak gitu. Lho kenapa? Karena otake dhewe iki tergantung mripate dhewe. Mripate dhewe iki mesti sing didelok iki syai'un. Syai'un kabeh iki. Lah Allah enggak seperti syai'un. Berarti Allah duduk benda kan enak ngono iku. Berarti Allah duduk benda, gak usah kedawan Allah gak kaya iki, Allah gak kaya itu, wis kedawan. Sebagai Allah duduk benda, soalnya sing didelok dhewe iki benda. Nah, dengan sifat-sifatnya itu. Paham ya? Ini penting ini. Tapi kita enggak kafirkan. Kita enggak kafirkan. Kecuali kalau Allah itu seperti manusia plek lah itu kafir. Ya, kalau kayak Salafi, Allah itu jism, tidak seperti jism. Jismun la kal jasam. Allah itu punya tangan tapi gak kayak tangan kita. Itu sesat. Dosa gede, tapi orang kafir. Artinya yang punya potensi masuk neraka. Jadi yang punya potensi neraka itu bukan hanya dosa amali saja, zina, nyolong, enggak. Dosa itikadi ki enek. Itikadi keliru, ngati-ngati. Nek kowe ning ngutekmu aneh-aneh sing Gusti Allah, ndang belajar ilmu kalam. Nek bablas naudzubillah, masuk nek gak disuruh Gusti Allah ya disiksa juga. Istilahnya dosa itikadi. Ada yang sampai kufur, ada yang tidak sampai kufur. Lah kalau nih Allah punya kudro, manusia juga kudro. Iroda, manusia juga punya iroda. Lagi menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa kalau tangan Allah tidak seperti tangan kita, nggak boleh? Kalau kudratullah tidak seperti kudrat makhluk boleh? Ilmu Allah tidak seperti ilmu makhluk boleh nggak? Boleh. Kalau tangan kok nggak boleh? Apa bedanya? Beda.
Kalau tangan itu perkara yang hissi, perkara yang bisa diindra, ada bentuknya. Maka dengan Anda mengatakan tangan Allah itu sudah tasbih. Beda karo sama basor, kemudian kudro irodah, ini perkara maknawi, perkara yang tidak ada bentuknya. Paham nggak ini? Jadi kalau kita katakan Allah punya kudroh, tapi tidak seperti kudrohnya manusia, ini nggak tasbih. Karena kudroh nggak ada bentuknya. Beda dengan tangan, kaki, kepala. Allah punya wajah, Allah punya muka, tidak seperti muka makhluk. Iki wis tasbih. Soalnya muka itu bentuk khusus, tangan itu bentuk khusus. Paham? Lagi pula kata-kata kudrohnya makhluk, Allah punya kudroh tidak seperti kudrohnya makhluk. Kudroh di sini tentu saja maknanya majaz. Artinya ya sebetulnya hakikatnya kita tahu sendiri juga, manusia nggak punya kudroh. Kuwabe sangka Gusti Allah. Manusia pun nggak punya iradah. Kuwabe sangka wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Ilmu yang ngono, aja gak duwe apa-apa, gak ngerti apa-apa. Ilmu kita itu hanya majas. Artinya ilmu sing diwehi Gusti Allah. Jadi jangan disamakan antara kata-kata Allah punya kudroh tidak seperti kudrohnya makhluk dengan Allah punya tangan. Ini beda. Mafhum ya? Al-Fatihah.